Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malikah Izzati Ananda Muslimin dengan NIM 2107015000048 dari kelas F Angkatan 2021 yang sedang menempuh semester 4 pada mata kuliah Psikologi Keluarga. Pada video ini saya akan membahas terkait penelusuran isu keluarga dan keterkaitannya. Nah, saya akan membahas terkait 7 isu. Yang pertama ada konflik dan resolusi, yang kedua ada perceraian, yang ketiga ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang keempat ada orang tua tunggal atau single parent, yang kelima ada pernikahan jarak jauh atau long distance marriage, yang keenam ada perselingkuhan, dan yang terakhir ada keluarga dengan lansia. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari konflik dan resolusi. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik didefinisikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih, bahkan bisa dalam kelompok, di mana kedua belah pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dengan menghancurkan atau membuat salah satu pihak tidak berdaya. Dengan kata lain, konflik merupakan peristiwa sosial yang mengandung pertentangan atau ketidaksetujuan. Kemudian ada resolusi. Resolusi merupakan kata serapan dari resolution, yang berarti penyelesaian atau pemecahan. Penyelesaian konflik diartikan sebagai tindakan menguraikan suatu konflik, memecahkan, lalu menghilangkannya. Konflik berawal dari adanya perbedaan ciri-ciri antara individu dalam berinteraksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gender, dan lain sebagainya. Dalam ranah institusi mikrososial keluarga, konflik sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masalah ekonomi, kecemburuan, perbedaan pendapat, perbedaan agama, kurangnya kasih sayang, kurangnya intensitas komunikasi, dan perselingkuhan. Konflik dapat timbul karena ketidakcocokan antara dua belah pihak, baik karena berlawanan atau perbedaan yang disebabkan oleh kesalahan persepsi dan komunikasi. Dalam psikologi, resolusi dari konflik keluarga bisa dimunculkan dari suami istri untuk mengurai akar konflik sekaligus mencari solusi pemecahan masalahnya. Namun dalam konflik tingkat lanjut perlu campur tangan pihak ketiga, baik psikolog atau psikiater untuk memberikan pemahaman ataupun konseling guna memecahkan masalah yang terjadi di antara mereka. Nah, dampak yang ditimbulkan dari konflik itu bisa saja adanya rasa malas untuk saling tegur sapa antar anggota keluarga, bahkan sampai tidur pisah ranjang pada malam harinya bagi suami istri. Solusi yang bisa ditawarkan terkait konflik adalah, saya mengutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh Damar Adi Nugroho dan Bambang Santosa, di mana disebutkan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci keharmonisan dalam keluarga. Keluarga juga menghadapi berbagai konflik seperti konflik ekonomi, pengasuhan anak, dan ketidakjujuran pasangan. Pola penyelesaian konflik pun beragam, seperti penyelesaian dengan bantuan orang ketiga, seperti yang telah saya sebutkan tadi, diskusi internal keluarga, dan perceraian. Jadi perceraian di sini bisa menjadi salah satu bentuk penyelesaian dari konflik dalam keluarga. Oke, kita masuk pada isu yang kedua, yakni perceraian. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, hasil penelitian Nasir menyatakan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Kemudian, Baina juga menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian antara lain faktor pendidikan, usia, ekonomi, dan KDRT. Faktor perselisihan yang menyebabkan perceraian menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Menurut Suhendi dan Wahyu, konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, namun karena suami istri tidak mampu hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka. Dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasi penyelesaian konflik yang terjadi. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari perceraian? Secara psikologis, anak yang kedua orang tuanya bercerai mengalami risiko terhadap tumbuh kembang jiwanya. Bahkan hingga saat ini, perceraian orang tua dapat memberikan dampak buruk terhadap fisik dan psikologis anak.
Individu yang berpisah dan bercerai memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami penyakit fisik dan mental dibandingkan dengan pasangan yang masih menikah. Kemudian apa solusi yang dapat ditawarkan? Komunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Di mana komunikasi sebenarnya memang bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi dapat disampaikanlah pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Terkadang komunikasi tidak berjalan dengan baik dan mengalami kendala karena tidak memiliki saluran untuk menyampaikannya. Begitu pula dalam keluarga. Ketika saling berselisih pendapat dan tidak ada jalan keluar, kita perlu mediator untuk menyampaikan pesan dari kedua pihak. Cepat atau lambatnya penyelesaian suatu masalah tergantung pada kemampuan mediator merespon dan menemukan titik penyelesaian sehingga terjadi interaksi. Menurut Littger, kemampuan proses interaksi yang harmonis dan komunikasi yang baik antara suami istri dapat meminimalisir konflik dan perceraian. Oh ya, saya juga menemukan salah satu hal yang menarik di mana dalam salah satu jurnal oleh Nur Syifa dan Hayati tahun 2020 disebutkan bahwa pendidikan pranikah merupakan sarana edukasi yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Depok dalam memberikan solusi untuk menekan angka perceraian di Kota Depok. Keren. Oke, kita masuk pada isu selanjutnya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi KDRT pada hakikatnya merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Nah, selain itu, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga menyajikan data bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya yang lebih kompleks. Jadi, menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan psikis, yang ketiga, kekerasan seksual, dan yang keempat, penelantaran rumah tangga. Apa yang dapat menyebabkan terjadinya KDRT? Jadi berikut akan saya paparkan. Yang pertama, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Di mana di sini berperan budaya patriarki yang membuat laki-laki berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Di mana fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri dan berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan dan tidak bisa keluar dari lingkup KDRT tersebut. Yang ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, di mana kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapan sang suami tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaan. Yang keempat, persaingan, di mana dalam hal ini persaingan antara suami istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk memenuhi keinginan masing-masing. Yang kelima, ada frustasi, di mana kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustasi diri dan kurangnya kemampuan coping stres suami. Dan yang keenam, kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam hal ini, proses sidang pengadilan sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat KDRT pun setiap tahunnya cenderung meningkat, menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memilih untuk speak up dan memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Apa yang ditimbulkan dari KDRT? Dampaknya bisa diuraikan sebagai
Berikut. Tindak kekerasan dapat menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Misalnya, korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teraturnya pola hidup yang dijalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Korban juga terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, di mana korban juga merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk kasus ini? Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam undang-undang yang sudah ada dan ditetapkan, diharapkan pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih gesit lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan. Kita masuk pada isu yang keempat, orang tua tunggal atau single parent. Nah, jadi single parent atau orang tua tunggal merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah atau ibu sebagai akibat perceraian, kematian, dan sebab-sebab lainnya. Tugas sebagai orang tua, terlebih bagi seorang ibu, akan bertambah berat jika menjadi orang tua tunggal. Adapun sebab-sebab terjadinya single parent diantaranya ada perceraian, salah satu pasangan meninggal dunia, salah satu pasangan masuk penjara, salah satu pasangan melakukan studi ataupun kerja ke pulau lain atau negara lain, dan keluarga tidak sah. Apa ya dampak yang ditimbulkan dari single parent? Jadi ketika seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya karena perceraian atau kematian, keadaan membawa perubahan status sosial yang sangat mempengaruhi psikologis ibu dan anak-anaknya. Perubahan sosial itu seringkali membawa keluarga orang tua menjadi kurang percaya diri, merasa kurang mampu oleh keterbatasan pada dirinya dan menjalani hidup ke depan karena hilang atau ketidakhadiran seseorang yang berperan sebagai pemimpin atau ayah dalam keluarga orang tua tunggal. Hal ini pun dapat terjadi sebaliknya untuk seorang ayah yang menjadi orang tua tunggal dalam kehidupan keluarganya. Orang tua tunggal biasanya lebih merasa tertekan daripada orang tua utuh sebagai orang tua. Kekompetenan orang tua ini nantinya dapat berpengaruh terhadap bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Perbedaan dari keluarga yang utuh dengan keluarga yang berstatus single parent terletak pada peran ganda yang harus diperankan oleh orang tua single parent, di mana keadaan inilah yang menyebabkan permasalahan dalam menjalankan pengasuhan anak. Kemudian, solusi apa yang dapat ditawarkan? Menurut Kurnia Dwi Cahyani, dalam jurnalnya yang berjudul Masalah dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal sebagai Kepala Keluarga, disebutkan beberapa upaya terbaik bagi orang tua tunggal, anak maupun lingkungan masyarakat. Bagi ayah atau bapak yang menjadi orang tua tunggal, hendaknya bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, sehingga bisa ikut membantu dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Juga dapat berbagi keluh kesah kepada siapa yang dipercaya sehingga tidak menyimpan kesedihan dan bebannya sendiri. Selanjutnya, bagi ibu yang menjadi orang tua tunggal, hendaknya tetap berjuang dan selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Tidak menyimpan penyesalan, kesedihan, kekecewaan, ataupun kebencian, sehingga beban hidup akan terasa lebih ringan. Hendaknya juga tetap memiliki penghasilan sendiri, entah itu dari bekerja atau membuat usaha, sehingga kebutuhan keluarga tidak hanya digantungkan pada pasangan. Dan ibu orang tua tunggal hendaknya tetap percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal. Bagi anak-anak dengan orang tua tunggal, hendaknya merasa bangga akan keadaan keluarganya, karena perjuangan orang tua sebagai orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Dan bagi setiap orang di lingkungan masyarakat, hendaknya tidak memandang sebelah mata orang tua tunggal, serta berusaha menghargai serta menghormati hak dan kewajiban orang tua tunggal sebagai bagian dari masyarakat. Kita masuk pada isu yang kelima, pernikahan jarak jauh atau long distance marriage. Nah, jadi pada zaman ini banyak pasangan suami istri yang tinggal bersama dan menjalani pernikahan jarak jauh atau LDM, disingkat LDM, seperti pada pasangan tenaga kerja wanita. Salah satu faktor penyebabnya adalah ekonomi, di mana bagi wanita yang telah berkeluarga,
faktor dari dalam keluarga juga menjadi faktor pendorong untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. Salah satunya adalah kebutuhan keluarga yang belum dapat tercukupi karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan suami yang tidak bekerja. Apa yang timbulkan dari LDM ini? Apa dampaknya? Jadi pernikahan jarak jauh atau long distance marriage berpengaruh pada kepuasan pernikahan. Nah, kepuasan pernikahan sendiri menurut Ford dan Alston merupakan evaluasi subjektif suami atau istri atas kehidupan pernikahannya yang berdasar pada perasaan puas, bahagia, dan pengalaman menyenangkan yang dilakukan bersama pasangan. Selain dampak positif seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga, adanya TKW juga memberikan dampak negatif terhadap rumah tangga, di mana dampak negatifnya adalah anak yang ditinggalkan menjadi tak terurus, kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak atau suami, yang kemudian bisa memicu timbulnya perselingkuhan, dan dampak ekstrim lainnya perceraian, di mana pengajuan perkara perceraian paling banyak berasal dari warga yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Kemudian solusi apa yang bisa ditawarkan? Lavner, Kennedy, dan Bradbury menyatakan bahwa komunikasi, lagi-lagi komunikasi, memainkan peran sentral dalam pernikahan. Keterampilan komunikasi adalah prediktor utama kepuasan hubungan antara pasangan. Ketika komunikasi pasangan memiliki kualitas yang lebih baik, mereka dapat merasa lebih dekat satu sama lain, dapat berbagi pikiran dan perasaan, dapat merasa lebih intim, dan dengan pencegahan kemungkinan kesalahpahaman yang ada dalam konflik pasangan. Serta pasangan dapat lebih menikmati kebersamaan. Selain itu, menurut Sanchez dan Martinez, dalam komunikasi pasangan hendaknya berbicara tentang hubungan pernikahan di antara mereka, mendiskusikan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, mengungkapkan hal-hal yang mereka sukai dan tidak sukai, berkomunikasi tentang seksualitas, dan lain-lain, akan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang baik. Kita masuk pada topik yang ke-6, yakni perselingkuhan. Jadi perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan. Berselingkuh merupakan sebuah pengingkaran terhadap suatu komitmen dalam pernikahan yang monogami serta dilakukan dengan diam-diam oleh salah seorang pasangan. Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan atau membuat seseorang melakukan perselingkuhan. Nah, di mana menurut Abu Al-Ghifari faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada peluang dan kesempatan. Yang kedua, konflik dengan istri. Yang ketiga, seks tidak terpuaskan. Keempat, abnormalitas atau animalistic sex. Yang kelima, iman yang hampa. Serta yang keenam, karena hilangnya rasa malu. Apa dampak yang ditimbulkan dari perselingkuhan ini? Jadi tidak hanya berdampak pada perceraian, perselingkuhan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, di mana bagi pasangan maupun anak. Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap pasangan, memicu kekerasan psikis atau fisik antar pasangan, hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir terkait keluarga dengan lansia. Jadi lansia merupakan masa di mana seorang telah menjadi dewasa yang memiliki penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stres lingkungan dan juga ditandai dengan fungsi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang menurun. Rendahnya kualitas hidup lansia biasanya terkait dengan fungsi keluarga, dukungan sosial pasangan, dukungan sosial masyarakat, dan dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan aspek penting dalam membantu seorang memecahkan masalah. Seseorang akan mendapatkan rasa percaya diri yang tinggi, motivasi menghadapi masalah, serta meningkatkan kepuasan hidup dengan adanya dukungan keluarga. Tingkat kemandirian pada lansia dapat dilihat dari kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya mandi, berpakaian rapi, pergi ke toilet, berpindah tempat, dapat mengontrol buang air kecil atau buang air besar, serta dapat makan sendiri.
Penurunan tingkat kemandirian pada lansia seringkali menimbulkan kecemasan. Nah, jadi dukungan keluarga yang optimal dapat meningkatkan kesehatan bagi para lansia. Bagian dari dukungan keluarga adalah cinta dan kasih sayang yang merupakan asuhan dan perhatian dalam fungsi efektif keluarga. Penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik pada lansia memerlukan dukungan keluarga dalam perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut yang dimaksud adalah agar lansia mampu mandiri melakukan aktivitas sehari-hari. Perawatan yang diberikan dapat berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan, serta rambut. Oke, demikianlah pembahasan terkait isu-isu dalam keluarga. Sekarang saya akan membahas terkait keterkaitannya. Oke, jadi berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa konflik itu dapat menyebabkan terjadinya perceraian, perselingkuhan, dan timbulnya KDRT. Kemudian perselingkuhan sendiri dapat menyebabkan perceraian yang kemudian bisa berdampak dengan adanya single parent setelah perceraian. Kemudian LDM, long distance marriage. Long distance marriage itu berdampak pada perceraian, perselingkuhan, dan single parent. Juga pada konflik. Kemudian keluarga dengan lansia bisa menimbulkan konflik di mana jika tidak ada kesiapan dalam mendampingi lansia yang sudah mengalami penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, bisa saja timbul konflik. Kemudian ada KDRT yang bisa menyebabkan perceraian. Oke, jadi konflik dapat menyebabkan perselingkuhan, perceraian, dan KDRT. Perceraian dapat menyebabkan single parent, dapat menghadirkan single parent. Kemudian perselingkuhan dapat menghadirkan single parent juga. LDM dapat menghasilkan konflik, perceraian, perselingkuhan, dan single parent. Keluarga dengan lansia dapat menimbulkan konflik. KDRT dapat menimbulkan perceraian. Dan demikianlah pemaparan materi terkait penelusuran isu dalam keluarga dan keterkaitannya dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Oh ya, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Thanks a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.